jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Shalom. Selamat bergabung kembali bersama-sama dengan kami di Ibadah Online GKRI Philadelphia Bekasi. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi itu semua tidak mengurangi sukacita kita dan antusias kita dalam beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan selalu dalam perlindungan Tuhan, bahkan tetap semangat dan positif dalam menjalani hari-hari ke depan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Terima kasih karena tidak terasa kami sudah sampai di bulan November dan 2 bulan lagi kami akan mengakhiri tahun 2020 ini ya Tuhan. Tahun yang berat bagi kami semua, tahun yang menyesakan, bahkan tahun yang penuh dengan air mata. Tapi kami tidak akan kehilangan sukacita kami karena kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya, Tuhan yang Immanuel selalu menyertai kami di setiap musim hidup kami ya Tuhan. Dan karena itu Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami mau beribadah dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan jam ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan saat ini, kita mau angkat pujian Tuhan, Engkaulah kemuliaanku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, juga yang mengangkat kepalaku, perisai yang melindungi aku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, juga yang mengangkat kepalaku, perisai yang melindungi aku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku. Berseru kepada Tuhan, ku berseru kepada Tuhan, ku berseru kepada Tuhan. Dari gunung yang kudus Dia berfirman, Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, juga yang mengangkat kepalaku, perisai yang melindungi aku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, ku berseru kepada Tuhan, ku berseru kepada Tuhan, ku berseru kepada Tuhan. Dari gunung yang kudus Dia berfirman, Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, juga yang mengangkat kepalaku, perisai yang melindungi aku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan. Tuhan, namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, juga yang mengangkat kepalaku, perisai yang melindungi aku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, perisai, perisai yang melindungi aku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku.
yang melindungi aku. Tuhan, Engkau kemuliaanku. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Saat ini kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Haleluya. Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, sejak awal manusia diciptakan untuk tujuan yang mulia. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau persembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dia bukan Tuhan yang melihat harta kita. Dia bukan Tuhan yang melihat fisik kita. Dia bukan Tuhan yang melihat kebisaan kita. Tapi Dia Tuhan yang melihat hati kita. Haleluya. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu,
ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama hidup ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau. Bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang Kau miliki Tuhan, ku berikan kepadamu sebagai persembahan hidup. Sebab Kau Tuhan yang melihat hati kami. Haleluya. Terima kasih, biar ku menyembah dan memuji, meninggikan nama-Mu. Agung karya-Mu Tuhan, nyata kasih-Mu Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur di pagi hari ini.
Oleh karena kami boleh dibawa Tuhan untuk memasuki tahun yang baru di dalam anugerah dan berkat-Mu. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau tolong sucikan, kuduskan kami, dan bawa kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan, supaya itu menjadi kekuatan bagi kami menjalani tahun ini lagi di dalam pengharapan, di dalam kasih dan berkat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami mau membaca merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita di tahun yang baru ini dari Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita di ayat yang ke-12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Sampai sedemikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tahun-tahun yang kita jalani punya cerita dan kenangan tersendiri. Kita bersyukur boleh melewati tahun 2020 dengan anugerah Tuhan dan memasuki tahun 2021 dengan harapan yang baru. Karena Tuhan yang kita percayai di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia dan terus akan mengawali semua perjalanan hidup kita dengan pimpinan dan berkat-Nya. Sepanjang jalan Tuhan pimpin itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi aku. Pujian ini mengingatkan kita bahwa betapa perjalanan hidup kita selalu ada di dalam pengamatan dan kasih Tuhan. Daud mengawali tahun hidupnya dengan percaya akan kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Karena itu, untuk dapat melihat tahun berkat dalam hidup kita, maka hal yang pertama yang harus kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini di dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga, di situ dikatakan kita harus bersyukur dan berdoa. Bersyukur dan berdoa. Daud bersyukur dan memuji Tuhan karena di balik ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan, dia yakin ada berkat besar yang Allah sediakan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Daud juga adalah orang yang suka berdoa. Dia adalah orang yang menyadari bahwa kemampuannya sebagai manusia terbatas. Karena itu dia membutuhkan Tuhan. Campur tangan dan pertolongan Tuhan saja yang dapat membuat Daud bisa melewati setiap tantangan dalam kehidupan yang dia jalani. Hal ini pun berlaku bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk memasuki tahun yang misteri, yang belum kita mengerti apa yang akan terjadi di depan kita, tetapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah Immanuel itu yang terus akan mengawali perjalanan hidup kita. Sehingga biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk melihat janji-janji Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Daud adalah orang yang selalu melibatkan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan akan apa yang harus dia kerjakan, dan dia lakukan itu dalam kesetiaan. Inilah kunci sukses Daud. Firman Tuhan katakan, doa orang benar itu besar kuasanya. Daud selalu menang dalam peperangan, selalu beruntung dalam perjalanan kehidupan dengan berkat-berkat yang baru secara berkelimpahan, oleh karena dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan lewat doa-doa yang dia naikkan kepadanya. Sebagai orang percaya,
sekali lagi mari kita awali tahun ini dengan tetap memuji Tuhan, bersyukur. Kita meningkatkan kualitas dan waktu doa kita. Percaya kepada pertolongan Tuhan. Karena kita yakin bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Lewat doa kita, Tuhan bekerja secara supranatural. Sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sedikit akan bisa menjadi banyak. Tetapi tanpa doa, yang banyak akan bisa menjadi nihil atau tidak ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, visi Sinode GKRI tahun 2021 adalah multiplikasi. Hal ini hanya mungkin terjadi karena ada doa, doa, dan doa. Seorang hamba Tuhan terkenal, Yonggi Cho di Korea, pemimpin gereja terbesar, ketika dia tanya apa yang membuat gereja begitu berkembang secara luar biasa di Korea, dia hanya menjawab doa, doa, dan doa. Karena itu hari ini kita melihat betapa Korea menjadi negara yang sangat luar biasa, terkenal dari berbagai-bagai aspek kehidupan mereka. Bahkan kalau kita mendengar berbagai-bagai cerita, bahkan kesaksian-kesaksian, Korea adalah negara yang sungguh-sungguh mengirimkan para misionaris yang sangat banyak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tidak cukup mereka diberkati dengan misionaris-misionaris yang dikirim ke berbagai negara. Tetapi secara ekonomi, secara perkembangan industri dan hal-hal yang lain, Korea menjadi sangat terkenal. Karena itu hari-hari ini ada banyak ibu-ibu yang tidak bisa tidur kalau tidak membaca, tidak menonton drakor, drama Korea. Dan itu sangat mengasihkan bagi setiap mereka yang menjadi penggemarnya. Itu tidak terlepas dari doa orang-orang percaya di Korea. Karena sesuai dengan kesaksian yang disampaikan bahwa setiap hari di Korea punya waktu doa 24 jam. Dan gereja-gereja Tuhan selalu terbuka. Sehingga orang-orang yang mau kerja, pagi-pagi mereka datang dulu ke gereja untuk berdoa 1 atau setengah jam. Baru mereka melakukan pekerjaan mereka. Dan hasil itu sungguh mereka nikmati dalam hidup sampai hari ini. Ada hal-hal yang Tuhan kerjakan. Bukan saja secara pribadi, tapi untuk negara dan bangsa. Luar biasa. Doa punya kekuatan dan efek yang luar biasa. Karena itu sekali lagi mari kita sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Gereja hadir, orang-orang percaya hadir untuk sungguh-sungguh menjadi pendoa bagi negara dan bangsa, bagi kota, bagi keluarga, bagi hidupnya. Sehingga berkat-berkat itu berlangsung bagi kita, tapi juga bagi anak cucu kita. Karena ada doa. Tetapi bukan berarti kita hanya berdoa dan berdoa. Berdoa dan bekerja. Ora et labora. Doakan apa yang ingin dikerjakan dan kerjakan apa yang didoakan. Itulah rahasia sukses orang-orang percaya. Karena itu mari terus kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita lihat Tuhan bekerja untuk memberkati sekali lagi rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan semua hal yang kita lakukan
pasti mendatangkan hal-hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Karena itu, kalau mau lihat berkat Tuhan di tahun ini, mari sekali lagi kita berdoa. Yang kedua, hidup rendah hati. Ayat yang keempat, sebagai manusia biasa, Daud sadar bahwa hidupnya tidak terlepas dari salah. Dia sungguh-sungguh menyadari akan apa yang dia lakukan. Dalam kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dia tahu bahwa kalaupun dia ada dan menjadi besar, itu bukan karena kekuatannya, tetapi ada banyak peran orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan karena itu tidak luput dari kesalahan yang pernah ia lakukan. Karena itu dia belajar untuk merendahkan diri dengan mengakui segala kesalahan dan dosanya. 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Mengingatkan kita bahwa semua kita tidak ada yang sempurna. Kita harus bisa menyadari kelemahan dan keterbatasan kita di dalam melakukan segala sesuatu. Karena sadar atau tidak, kita dapat melakukan kesalahan terhadap mereka yang ada di sekeliling kita. Karena itu mari kita belajar untuk meminta maaf, memberi pengampunan, dan menerima sesama kita dengan penuh sukacita dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selain itu kita membutuhkan Tuhan. Tuhan harus menjadi bagian hidup kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka akan menopang kita dengan kasih ketika kita memiliki Tuhan dan hidup belajar untuk rendah hati dan takut akan Tuhan. Sekali lagi, ingat, kita menjadi besar karena ada orang-orang kecil di belakang kita. Mungkin office boy atau siapapun juga yang kita temui dalam kehidupan kita, yang mungkin tidak berarti, tetapi sesungguhnya mereka dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita hari lepas ke hari menikmati akan kebaikan dan kasih Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar untuk menjaga hati dan hidup kita, supaya kita tetap menjadi berkat di tengah-tengah panggilan dan kehidupan. Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Karena ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kekuatan, dan kehidupan. Ketika kita mau menikmati tahun berkat Tuhan, maka firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup rendah hati. Kita menyadari kesalahan kita dan kita boleh menerima sesama kita di dalam kehidupan dengan penuh sukacita. Karena itu jadilah pribadi yang rendah hati untuk melihat berkat Tuhan atas hidup, usaha, dan pekerjaan. Yang ketiga yang kita renungkan pagi hari, ayat yang kelima dikatakan mendekat dan diam di pelataran Tuhan. Hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama tercermin lewat kebenaran firman Tuhan yang hari lepas ke hari kita baca, kita renungkan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita dipisahkan oleh jarak, tapi tidak dalam iman, kasih, dan roh. Hari-hari ini kita dipisahkan oleh jarak, tapi tidak dalam iman, kasih, dan roh.
Karena sebagai orang-orang percaya, kita adalah keluarga Allah yang telah diikat dalam persekutuan kasih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan besar untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dalam persekutuan kita ada kesehatian, ada satu roh, ada satu jiwa untuk menghasilkan buah-buah pertobatan bagi Tuhan. Karena itu kita harus tetap menjaga persekutuan kita dalam kasih yang tulus dan persekutuan yang erat dalam roh. Percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena kasih-Nya telah mempersatukan kita. Daud katakan, kita adalah orang-orang pilihan yang disuruh untuk mendekat kepada Tuhan, yang adalah sumber segala berkat, keselamatan, dan kehidupan. Kita adalah orang-orang pilihan yang disuruh untuk mendekat kepada Tuhan. Karena hanya ketika kita belajar untuk dekat kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan dapat kita nikmati dengan baik. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 katakan, orang yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya ketika hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama terjalin baik oleh karena kasih, maka saya percaya kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita berpisah oleh jarak, tetapi dalam iman, dalam kasih, dan di dalam roh, kita harus tetap menjaga hubungan kita supaya itu menjadi satu kekuatan. Kita melihat semua kegenapan Tuhan terjadi atas tahun-tahun hidup kita. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang mendekat kepada Tuhan, ayat yang kelima, akan dibuat kenyang dengan semua yang baik dan hidup berbahagia. Dibuat kenyang dengan semua yang baik. Luar biasa Tuhan kita. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka semua yang baik Tuhan berikan. Ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Tuhan merancangkan masa depan kepada kita. Karena itu, mari kita mendekatkan hati hidup kita kepada Tuhan dalam persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman di dalam ikatan kasih dan roh, sehingga kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam rumah tangga, usaha pekerjaan kita, dalam pelayanan bersama. Sesuai dengan kerinduan kita, ada multiplikasi terjadi di tahun ini. Maka Tuhan akan melakukannya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, kita akan menerima jawaban-jawaban Tuhan yang spektakuler, yang supranatural, yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Apa yang selama ini kita doakan, firman Tuhan katakan bahwa kita akan menerima jawaban-jawaban Tuhan itu. Karena itu, mari kita bawa hidup kita mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan jawaban-jawaban yang pasti atas semua persoalan, pergumulan hidup kita. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Tuhan telah menyembuhkan, Tuhan telah memberkati usaha pekerjaan kita, Tuhan telah memberkati keluarga kita, Tuhan telah memulihkan semua yang terjadi di dalam hidup kita.
ada orang-orang yang diselamatkan, yang dibawa kepada Tuhan sesuai dengan kerinduan dan doa kita. Dan ayat yang ke-10, hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan luar biasa. Orang yang mendekat kepada Tuhan dikatakan menjadi sangat kaya dan menjadi berkat. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka ada kelimpahan berkat secara jasmani, rohani. Kita menjadi orang-orang kaya. Kaya secara iman, tapi juga kaya secara materi. Tuhan anugerahkan untuk kita pakai bagi kemuliaan Tuhan, dan kita menjadi berkat Tuhan bagi sesama. Karena itu di ayat yang ke-11 sampai 14 dikatakan, dia tidak mengalami masa panceklik, tapi kelimpahan berkat. Ya, luar biasa. Ketika kita punya rasa syukur kepada Tuhan, kita punya hubungan doa dengan Tuhan baik, kita punya hubungan dengan sesama dan Tuhan juga terjalin baik, rendah hati, dan kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan katakan tidak akan mengalami masa penceklik, tapi kelimpahan berkat, sandang, pangan, dan papan, semua kebutuhan kita, kebutuhan rohani, Tuhan anugerahkan yang terbaik. Karena itu mari kita nikmati tahun berkat Tuhan ini dengan tetap bersyukur, doa, hidup dalam kerendahan hati, dan tetap menjaga persekutuan yang indah dengan Tuhan dan sesama, dalam sukacita dan kasih Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Biarlah ini menjadi tahun berkat untuk saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, menikmati semua janji Tuhan digenapi atas kehidupan kita. Selamat tahun baru dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa Surgawi, kami berterima kasih di awal tahun ini kami boleh dilayakkan Tuhan untuk duduk seperjamuan dengan Tuhan. Karena itu sekali lagi kami berdoa, Tuhan, Engkau tolong sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menghampiri Engkau. Dan kami berdoa supaya lewat perjamuan pagi hari ini, kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan kami boleh mengalami kekuatan baru untuk melihat kegenapan janji Tuhan terjadi atas kami. Terpujilah Engkau Bapa, berkat-Mu atas kami semua. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dihancurkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Cawan berkat ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingatlah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dihancurkan karena dosa-dosa kita. Makanlah dengan iman. Ingatlah darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Minumlah dengan iman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu karena kami boleh dilayakkan Tuhan pagi hari ini menikmati meja seperjamuan dengan Tuhan. Terima kasih, kami sungguh memuliakan Engkau karena kami telah diselamatkan oleh kuasa darah-Mu yang ajaib, tapi kami juga terus diberkati di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Masuki tahun yang baru ini, kami percaya bahwa Engkau Allah yang Immanuel terus akan menolong dan memberkati kami. Sebagaimana Tuhan sudah membawa kami melewati tahun 2020, kami pun akan memasuki tahun 2021 sebagai tahun berkat. Tahun di mana kami boleh melihat kegenapan janji Tuhan terjadi atas hidup kami secara pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, tapi juga dalam pelayanan. Ada multiplikasi yang Tuhan kerjakan secara sempurna di dalam dan melalui kami orang-orang percaya. Sehingga ada banyak orang dibawa kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan akan seluruh jemaat Tuhan. Engkau menolong dan memberkati setiap hamba-hambamu di dalam menjalani tahun yang ada di depan ini. Biarlah iman, kasih, dan cinta mereka kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah. Dan kami berdoa semua yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau lagi yang menolong dan memberkati setiap hamba-hambamu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Dan kami percaya bahwa Tuhan janji-Mu terus akan kami nikmati di dalam kehidupan bagi kemuliaan Tuhan saja. Berkati setiap perusahaan tempat di mana kami bekerja, tempat di mana anak-anak kami sekolah, kuliah. Tuhan berkati, bungkus mereka dengan darah-Mu yang ajaib. Tidak ada satupun yang terkena virus sakit penyakit. Mereka boleh sehat dan kuat, terpelihara dalam hikmat wibawa Allah. Dan pengurapan Tuhan turun atas setiap mereka, supaya dimanapun mereka selalu menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua pekerjaan Tuhan yang terjadi di berbagai negara, di Indonesia. Tuhan juga berkati para misionaris, orang-orang yang Tuhan utus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Gereja dengan berbagai denominasi, semuanya kami hadir di tengah-tengah bangsa negara di dunia ini untuk menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan, dan ada banyak orang dihibur, dikuatan, mengalami pemulihan dan peneguhan untuk terus mengiring Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami bersyukur kami ada di negara ini. Kami tahu Tuhan telah memimpin
para pemimpin-pemimpin kami di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan pun terus memberi hikmat dan kemampuan pada Bapak Presiden, Bapak Jokowi bersama Bapak Wakil Presiden, semua jajaran. Tuhan, Engkau menolong supaya hikmat, wibawa, dan kuasa Tuhan dapat mereka pakai untuk menjalankan tanggung jawab mereka bagi kesejahteraan masyarakat bangsa ini. Kami berdoa untuk TNI, Polri, Tuhan juga tolong mereka dalam mengerjakan semua tugas tanggung jawab sehingga keamanan, ketertiban negara bangsa ini terjaga, terpelihara baik. Kami semua boleh bersuka cita. Terima kasih untuk para dokter medis yang bekerja. Kami pun tahu Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter, hikmat-Mu atas mereka untuk mereka dapat menolong setiap pasien-pasien yang sakit dan mereka pun boleh mengalami kesembuhan. Terpujilah Bapa di surga. Kami sungguh menyerahkan akan Bapak Wali Kota Bekasi dan seluruh jajaran yang ada di sekeliling kami, RT, RW, camat, lurah. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan mereka dan kehadiran gereja di tempat ini menjadi berkat bagi lingkungan di sekitarnya. Terpujilah Bapa, ini hidup kami serahkan seluruh keberadaan kami memasuki tahun berkat ini dalam iman, dalam kasih, dalam sukacita yang besar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulang dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.